Terima kasih untuk semangatnya hari ini ya. Meskipun siang jam terakhir, kita harus tetap semangat. Masih semangat? Masih. Luar biasa. Ya, jadi untuk hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin ya. Untuk yang sudah kita bahas kemarin itu adalah tentang sholat ya. Tapi sebelumnya kita absensi dulu ya. Yang tidak masuk pada hari ini temannya siapa saja? Ais Bolis. Ayu sakit. Aisyah pulang. Siapa lagi? Ayu. Baik, untuk hari ini kita lanjutkan materi kita yang kemarin ya. Dan kemarin kita sudah membahas bab 3 tentang sholat ya. Tentang sholat, ada yang tahu? Kemarin kita sudah membahas masalah sholat. Apa sih manfaat kita melakukan yang namanya sholat? Pertama, sholat itu adalah yang agama ya. Nah, karena kenapa sholat itu dinamakan tiang agama? Rumah akan roboh tanpa adanya tiang. Begitu juga dengan agama Islam kita. Kalau kita tidak melakukan yang namanya sholat, berarti iman kita tidak ada. Roboh iman daripada kita. Kedua, salah satu cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Bisa mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Ada lagi tambahan? Ada lagi? Apa manfaat daripada sholat? Nah, itu yang 3 ya. Manfaat daripada kita melakukan yang namanya sholat. Begitu juga dengan zikir yang kemarin kita sudah bahas ya. Masih ingat zikirnya? Masih ingat? Untuk membuka daripada pelajaran kita berdoa dulu ya. Jadi kita doa dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kita awali dengan doa belajar kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la ilaha wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu adalah salah satu bagaimana zikir kita selalu mengingat diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin ya. Ini adalah bab yang keempat. Yang dimana pada bab 4 ini kita akan membahas tentang hidup terasa lebih indah jika kita bersyukur. Jadi dimana syukur itu adalah harus selalu kita ucapkan ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan ya. Sudah bersyukur kita hari ini? Sudah bersyukur? Yang pertama karena di rumah sakit tidak ada ya
apa namanya? Bisa kita melihat orang-orang sakit. Nah, sedangkan kita di sini masih diberikan kesehatan. Kembali bersua menuntut ilmu. Ya, jadi inilah pembahasan kita ya. Jadi di dalam sholat kemarin kita sudah praktik yang namanya sholat 5 waktu. Salah satunya kita mempraktikkan sholat subuh. Di dalam sholat kita mengenal yang namanya sujud. Ya, nah di dalam sholat kita mengenal yang namanya sujud. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang hidup terasa lebih indah jika kita bersyukur. Salah satunya adalah dengan bersyukur. Nah, jadi tujuan kita mempelajari daripada sujud ini adalah supaya kita mengetahui bagaimana cara kita lakukan daripada atau mengucapkan daripada rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu berapa macam daripada sujud? Ada yang tahu sujud? Ada, kita mengenal yang namanya sujud syukur. Sujud apa lagi? Kemudian apa lagi? Macam-macam daripada sujud yang terkecuali luar daripada sujud dari dalam sholat. Nah, pada materi ini saya jelaskan sedikit ya karena pada materi ini nanti kita akan berbagi kelompok. Ustazah bagi kelompok untuk kalian semua. Kita akan membagi dalam 4 kelompok. Di mana dalam setiap kelompok nanti Ustazah kasih tugas yang berbeda. Di dalam setiap kelompok itu memiliki tugas yang berbeda ya. Nah, kemudian nanti setelah kalian diskusi bersama temannya, setelah itu kalian akan mempresentasikan daripada hasil diskusi kalian tersebut dalam setiap kelompok. Tapi saya jelaskan sedikit tentang sujud syukur ini ya. Yang pertama itu ada namanya sujud syukur, yang dimana sujud syukur itu adalah sujud yang kita lakukan ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan ya, mungkin hati kita bahagia sekali karena apa? Di sana kita boleh melakukan yang namanya sujud syukur. Itu adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Daripada mengucapkan daripada alhamdulillah. Adapun daripada tata cara nanti saya sujud syukur nanti kalian akan diskusikan itu sendiri. Kemudian cara melakukan daripada sujud syukur nanti kalian akan bahas di dalam kelompok tersebut ya, bagaimana cara melakukan yang namanya sujud syukur tersebut. Kemudian di sana ada lagi yang namanya yang kedua itu adalah sujud sahwi. Di mana sujud sahwi itu adalah sujud yang apabila kita lupa pada sesuatu ketika di dalam sholat ya, mungkin kita ragu di dalam sholat kita bisa menggantikannya dengan sujud sahwi tersebut. Kemudian yang ketiga ada namanya sujud tilawah. Di mana sujud tilawah itu adalah kita melakukannya ketika kita mendengar bacaan ayat sajadah di dalam, misalkan ketika orang membaca Al-Quran, kemudian kita tahu bahwa itu adalah ayat sajadah. Di sana kita melakukan sujud tilawah. Nah, dari gambaran materi ini kita nanti akan Ustazah kasih tugas masing-masing kelompok. Tapi sebelumnya kita bagi kelompok dulu ya. Nah, jadi di sini kita akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok. Yang dimana tugasnya nanti berbeda-beda di dalam setiap kelompok. Nah, nanti setelah sudah jadi, kalian akan presentasikan sendiri hasil daripada kelompok kalian sendiri. Sudah jelas? Atau mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita mulai? Tidak ada? Kita bagi kelompok dulu ya. Nah, ini adalah sudah ada nomor 1, 2, 3, 4. Artinya ketika yang
Misalkan kalian dapat nomor 1, berarti kalian ada di kelompok 1, 2, 3, dan 4. Begitu juga. Ini di sini tulisannya nomor ya. Di mana nomor yang kalian dapatkan itu berarti kelompok kalian ya. Oke, kita mulai dari kiri kanan, belakang depan. Kanan. Dari silakan. Ini bukan uang. Jadi jangan dikit-dikit, ambil saja. Nah, rugi saja. Ada yang mau dapat 2? Silakan dibuka, sama-sama dibuka. 3. Satu ada di sini. Dua ada di sana. Empat di sini. Silakan punya. Ingat ya, kalau kita kerja kelompok itu adalah bagaimana kerjasama yang baik. Kemudian bagaimana kekompakan daripada kelompok. Silakan supaya kita berdiskusi dengan baik. Baik, di dalam kertas ini ada sebuah masing-masing memiliki daripada tugasnya. Di sini sudah saya tuliskan tugasnya. Silakan kalian diskusikan apa yang kalian dapatkan di kertas ini. Nanti saya kasih 25 menit untuk mengerjakan tugas ini. Kemudian nanti kalian presentasikan daripada hasil tugasnya. Sudah siap? Sudah siap? Siap.
Ayo diskusikan. Sambil sudah? Perempuan satu? Sudah? Perempuan dua? Sudah. Sudah. Perempuan tiga? Sudah. Perempuan empat? Sudah. Sudah siap semuanya? Sudah. Terima kasih.
oleh kelompok pertama tentang materi yang sudah didapatkan. Salam kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang sujud syukur. Sujud syukur adalah cara kita untuk berterima kasih kepada Allah, yang dimana sujud syukur adalah sujud yang kita lakukan ketika seseorang atau kita sendiri memperoleh kenikmatan dari Allah, atau apabila kita terhindar dari bahaya. Adapun sebab kita melakukan sujud syukur mendapatkan kenikmatan. Contohnya, 1. Ketika kita menghafalkan Al-Quran, dan ketika kita mendapatkan juara kelas, dan juga kita melihat keluarga kita sembuh dari penyakit dan lain sebagainya. Adapun cara kita melakukan sujud syukur, yang pertama, takbir dengan niat sujud syukur, dan sujud sekali dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kita kembali duduk dan kita salam. Waktu melakukan sujud syukur dilakukan di luar sholat dan ketika mendapatkan nikmat atau terhindar dari bahaya, dan bisa dilakukan siang atau malam hari. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang didapatkan tentang sujud syukur oleh kelompok pertama. Kita lanjut pada kelompok kedua. Silakan untuk kelompok kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang kita lakukan pada saat kita atau seseorang membaca atau mendengar kalimat sajadah yang dibacakan orang lain. Dan kemudian sujud ini dilakukan baik pada waktu sholat maupun di luar sholat. Adapun syarat sujud tilawah: 1. Menghadap kiblat, 2. menutup aurat, 3. suci dari hadis maupun najis, 4. ketika mendengar atau membaca ayat sajadah. Cara melakukan sujud tilawah: 1. niat, 2. takbir, 3. membaca doa, 4. duduk salam. Contoh salah satu ayat sajadah yang apabila kita mendengarnya, maka kita melakukan sujud tilawah. Kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut pada kelompok yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sujud sahwi. Nah, jadi sujud sahwi adalah sujud yang apabila kita lupa atau ada keraguan pada salat kita. Contohnya ketika kita lupa melakukan qunut atau tahiyat. Sujud sahwi dilaksanakan 2 kali.
biasanya dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Jadi sujud sahwi ini adalah apabila dalam sholat kita ada keraguan di dalamnya, maka kita dapat menggantinya dengan sujud sahwi ini. Nah, doa sujud sahwi berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah la yanamu wa la yasjud. Mungkin hanya ini diskusi kami dari kelompok 3. Apabila ada kelebihan atau kekurangannya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu hasil dari kelompok 3 yang sudah menyampaikan daripada sujud sahwi. Kita lanjut pada kelompok terakhir yang kita tuju adalah kelompok 4. Kasih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu hikmah melakukan sujud syukur, sahwi dan tilawah. Yang pertama, sujud syukur dan sujud ini. A. Jiwa kita akan lebih tenang. B. Sebagai tanda kita selalu teringat kepada nikmat Allah. C. Orang bersyukur artinya orang yang pandai berterima kasih. Yang kedua, sujud tilawah. Dengan sujud tilawah ini akan menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghayati dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. 3. Sujud sahwi. Dengan sujud sahwi akan menguatkan kesadaran atas diri bahwa manusia adalah makhluk yang tak sempurna, sehingga tidak luput dari kesalahan, karena kita adalah al-insanu ma'al khata' wal nisyan, yang artinya manusia tempat salah dan lupa. Mungkin hanya ini yang bisa dipresentasikan oleh kelompok 4. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah hasil presentasi yang disampaikan oleh kelompok 4. Kasih semangat untuk kita semua yang terima kasih atas presentasi dan diskusi yang sudah kalian lakukan. Ini adalah bagaimana materi kita pada hari ini tentang bagaimana cara kita mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita memperbanyak daripada yang namanya syukur. Ya, bagaimana cara kita memperbanyak yang namanya syukur. Dengan sujud ini adalah bagaimana kita menunjukkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dari kelompok pertama sudah menyampaikan daripada yang namanya sujud syukur, yang dimana ini adalah sebuah kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini, ya. Yang dimana sujud syukur itu adalah sujud yang dimana kita lakukan apabila kita mendapatkan sebuah kenikmatan atau kita terhindar dari yang namanya marah-marah. Contohnya pertama, ketika kita menghafalkan Al-Quran, kita bisa menghafalkan Al-Quran dan kita melakukan sujud syukur, karena itu adalah salah satu nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan contohnya yang kedua, melihat daripada salah satu keluarga kita yang sembuh dari penyakitnya, bisa kita melakukan sujud syukur. Nah, bagaimana nanti adapun tata caranya sudah disampaikan oleh kelompok pertama. Kemudian yang kedua itu adalah namanya sujud tilawah. Ya, di mana sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan apabila kita mendengar atau membaca salah satu daripada ayat saja yang ada di dalam Al-Quran. Di sana ada tandanya, ya. Kalau di dalam Al-Quran ada tandanya. Ada tanda sajadahnya, ya. Ketika kalian membaca atau mendengar ayat tersebut, maka hendaknya kita melakukan sujud tilawah. Itu ada kita lakukan di luar salat maupun
Kemudian adapun tata caranya sudah disampaikan oleh kelompok kedua. Nah, kemudian lanjut pada kelompok 3. Itu ada namanya sujud sahwi. Ini biasa untuk orang-orang yang banyak pikiran ya, yang banyak pikiran, ya pikirannya cucian kah, pikirannya rumah kah dan lain sebagainya. Sehingga di dalam sholatnya dia lupa atau dia ragu di dalam sholatnya. Hendaknya kita menggantinya dengan sujud sahwi. Atau di dalam sholat subuh kita lupa dengan maka kita menggantinya dengan 2 kali sujud, yaitu sujud sahwi. Yang bacanya apa? Itu 3 kali. Ya, sudah paham? Kata-katanya tadi itu adalah disampaikan ketika sudah salam atau sebelum salam. Misalkan di dalam sholat, ini sebelum salam ya, kita mengingatnya sebelum salam, maka hendaknya sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Atau nanti mungkin ada yang mengingatkan setelah kita salam, ada yang mengingatkan tadi kurang rakaat daripada sholatnya, maka atau tadi lupa tahiyat kedua tidak dilakukan, tahiyat pertama tidak dilakukan. Tapi jangan berbicara ya, nah, jangan berbicara sama temannya. Kalau sudah dikasih tahu diam, langsung melakukan sujud sahwi tersebut ya. Paham? Lanjut pada kelompok 4. Tadi sudah menyampaikan daripada apa hikmah kita melakukan daripada ketiga sujud tersebut ya. Dimana dengan sujud itu adalah membuat hati kita tenang. Kemudian apa lagi? Yang kedua, sebagai tanda cinta kita kepada Al-Quran ya. Kemudian apa lagi? Orang bersyukur artinya orang pandai yang Ya, orang yang pandai mensyukuri daripada nikmat Allah, menundukkan diri dengan bahwa kita itu adalah hambanya ya, sebagai penghambaan kita ya. Nah, menerima nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah paham dengan apa yang disampaikan temannya? Sudah paham? Dari presentasi temannya ada yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami? Ya, 2 kali itu dibaca temannya ya. Ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada. 3 kali kita baca ayatnya. 2 kali. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau sudah tidak ada, nah, jadi itulah kesimpulan daripada materi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan pada minggu selanjutnya. Ya, kalau sudah ada tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan. Itu adalah sebuah kesimpulan dan yang sudah saya sampaikan tadi dari materi kita yang keempat atau yang keempat tentang sujud syukur, sujud tilawah dan sujud sahwi ya. Baik.